Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah banyak nikmat yang harus kita syukuri. Maka bagaimana cara bersyukur yang paling indah adalah dengan menambah kebaikan dan ketaatan. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah salah satu dari cara kita bersyukur atas Allah sudah memberikan nikmat sehat, nikmat luang, nikmat ilmu, nikmat iman. Maka kita bisa sampai ke tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya Allah dalam menolong kita. Maka jadilah orang yang paling bersyukur ketika Allah sudah berikan kebaikan. Karena hebatnya Allah dalam menuntun kita itu hakikatnya kalau kita nggak dengan pertolongan Allah ya nggak bisa apa-apa. Kita bangun tidur sekedar membuka mata aja kalau nggak ditolong sama Allah kita nggak mampu kok. Maka bersyukur berarti menambah kebaikan, menambah ketaatan. Maka doa yang selalu kita ucapkan dalam setiap hari minimal 17 kali itu yang paling afdol adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami petunjuk untuk bisa berada di jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus ini? Allah kasih contoh, ada role model di sini. Bagaimana dalam surat Al-Fatihah itu Allah minta kita mencari idol atau mencari idola gitu ya. Ada contoh model yang baik dan ada yang contoh model yang tidak baik. Maka jadilah seperti orang-orang yang an'amta alaihim, yang Allah kasih nikmat. Siapa mereka? Orang-orang yang berada di atas petunjuknya Nabi. Tapi kita harus paham bahwa orang kalau sudah ada di jalan dakwah ini pasti akan ada musuhnya, pasti itu. Karena Allah sampaikan, walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan kami telah jadikan seorang nabi dan orang yang ikuti jalan nabi ini punya musuh. Musuhnya itu ya baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia atau yang disebut dengan setan. Jadi syaitan itu adalah kata sifat. Sesuatu yang buruk itu namanya setan ya. Jadi setan nggak mesti jin tok. Jadi orang yang ngajak kita kepada keburukan kuwi jan-jane yo setan gitu ya. Jadi setannya banyak ya Bu ya dalam hidup kita. Maka dalam setiap aktivitas itu jangan lupa minta perlindungan sama Allah dari setan. Kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya setannya minggir. Karena yang namanya setan yang gundule ireng gitu ya. Itu ya justru kadang lebih mengerikan daripada setan sing ora ketok ya. Karena hari ini manusia yang disebutkan sebagai ulama su itu ya banyak. Ulama su itu ulama yang buruk, ulama yang dari packagingnya, dari tampilannya itu ketoke ulama, tapi ternyata malah ngajaknya kepada sesuatu yang nggak benar. Nah kita harus berhati-hati dari ulama su ini. Maka minta terus perlindungan sama Allah, dijauhkan dari segala macam godaan ya, diberikan kemudahan untuk bisa berada di jalan siratal mustaqim ini. Jangan seperti orang yang maghdub, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi al-maghdub sama dhalin itu adalah dua contoh karakter yang Allah berikan contoh orang yang buruk. Siapa mereka? Maghdub itu Yahudi, sedangkan dhalin itu Nasrani. Bagaimana karakter mereka? Maghdub itu adalah orang yang dia sebenarnya tahu ilmunya, tapi dia nggak mau ngikutin yang benar. Itulah yang disebut dengan maghdub. Jadi kalau kita belajar, kita udah tahu, oh ini sing bener, iki sing salah. Tapi kok masih ngikutin yang salah daripada yang benar, itulah karakter al-maghdub. Ya, al-maghdub. Jadi maghdub itu kenapa kok dia dibenci sama Allah, dia dimurkai karena udah tahu mana yang benar tapi nggak mau ngikutin yang benar itu. Sedangkan kalau dhalin itu karakternya orang Nasrani, mereka tuh bodoh. Udah nggak tahu, dikasih tahu tapi nggak mau tahu. Nah itu karakternya orang Nasrani begitu. Ya, udah dikasih tahu Allah tuh satu, ngeyel. Enggak, Allah tuh tiga. Nah, kan jadi udah nggak tahu, dikasih tahu tapi nggak mau tahu. Nek orang Yahudi tahu
nek itu bener, tapi nggak mau ngikutin yang bener. Paham perbedaannya ya Bu ya? Maka jangan jadi kayak dua karakter ini. Ada orang yang nggak mau ngaji, ketika ditanya ngopo kok ra gelem ngaji, soalnya engko nek aku ngaji aku dadi mudeng. Nek mudeng apa-apa ra etuk katanya ya. Nanti ini nggak boleh, itu nggak boleh. Mending aku rasa ngaji ben aku ra ngerti. Jadi ben ra mudeng. Maka nanti ketika dia melakukan dosa, alasannya adalah kan aku nggak tahu, gitu ya. Jadi banyak orang hari ini nggak mau ngaji, padahal tahu ngaji ki bener gitu loh. Tapi sengaja nggak mau ngaji karena khawatir dia jadi tahu, loh kan lucu. Nah ini jangan sampai gitu loh, maksudnya kita menjadi salah satu dari dua karakter, mau maghdub, mau dolin, mau tahu atau nggak mau tahu tuh ya dua-duanya dibenci sama Allah. Maka minta terus Allah kasih kita hidayah. Kalau sudah dikasih hidayah itu nggak bisa kemudian ujuk-ujuk datang. Tapi hidayah ini harus diusahakan, harus diupayakan. Hidayah itu dicari. Tapi sebenarnya nggak ada kok orang yang nggak dikasih hidayah sama Allah, nggak ada. Kita ngerasa nggak dapet hidayah itu jane hidayah loh, ya. Jadi aku kok ratau etok hidayah. Loh, ketika kita menyadari kita itu nggak dapat hidayah, itu hidayah untuk mengetahui bahwa kita butuh hidayah gitu loh. Jadi nggak ada sebenarnya nggak dikasih hidayah sama Allah. Cuman masalahnya ada orang yang mau menerima hidayah, ada yang nggak mau. Maka ketika orang itu tidak menerima hidayah, maka bisa jadi hidayah itu nggak datang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena kita mengabaikan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ketika kemudian kita sudah berharap ya Allah pengen bangun malam tahajud misalkan, dahlah nyalain alarm. Nyalain alarm jam 4 pagi atau jam setengah 4 bunyi misalkan ya, alah seklah lagi setengah 4, tak turu meneh 10 menit tek gitu ya, matiin alarm. Nanti sebenarnya Allah kasih lagi sinyal itu berupa apa Bu? Biasanya kebelet pipis kan gitu ya. Aduh, bengi-bengi kok yo kebelet pipis to yo. Aduh, jane iki yo jek pengen turu. Tapi itu sebenarnya hidayah loh Bu, ya. Sinyal loh dari Allah. Ibaratnya ayo tangi yo to, dikasih kebelet pipis ben sisan wudu. Lah kok bar pipis balik meneh, gitu ya. Bahkan kadang habis pipis kena air, cebok dingin, itu kadang matanya tuh gor ketal ketil gitu ya, meremelek ora iso turu meneh, tapi juga tidak bergegas untuk mengambil air wudhu dan sholat. Nah itulah manusia. Allah tuh kurang baik apa sama kita? Semua kesempatan, petunjuk, hidayah sudah diberikan, cuman kadang kitanya yang tidak menerima hidayah Allah itu. Maka kalau sudah dikasih hidayah, jangan lupa minta untuk diistiqomahkan. Karena nikmat yang paling besar dalam hidup itu luzumul istiqomah. Kita dikonsistenkan, diistiqomahkan, itu nikmat terbesar. Ya, karena istiqomah itu nggak bisa kalau kemudian kita tidak berupaya untuk mencarinya. Kita nggak doa sama Allah, ya orang yang dia hanya berusaha tapi nggak mau berdoa, namanya apa Bu? Sombong. Tapi kalau orang cuma mau doa tok, ora gelem usaha, jenenge bohong kan gitu ya. Antara sombong sama bohong gitu. Ada orang yang kepengen sesuatu, ndonga tok, tapi nggak mau usaha, ya itu namanya bohong. Tapi ada orang yang bisa, aku tanpa pertolongan Allah pasti bisa. Nah, maka dia nggak doa, maka itu sombong. Jadi ya usaha dibaringin dengan doa, itulah yang disebut dengan ikhtiar, itulah yang disebut dengan tawakal. Jadi kalau tawakal itu berusaha dengan maksimal, tapi diselipkan dengan doa juga yang maksimal. Kalau ibu gur ndonga tok, apa usaha tok, kuwi jenenge tawakul. Ya, jadi tawakal sama tawakul itu 2 kalimat yang hampir sama, tapi maknanya berlawanan. Jadi tawakal itu dia berdoa setelah berusaha. Nek tawakul wes ndonga tok gitu ya, tapi nggak mau ada upaya itu tawakul. Jadi untuk masuk surga juga butuh tawakal, nggak butuh kemudian kita ndonga tok, ya Allah masukkan aku surga. Tapi kemudian kita tidak menempa diri kita ngaji, kita nggak
kemudian melaksanakan amalan-amalan sunnah, ya nggak mungkin kita masuk surganya Allah. Karena bagaimana mungkin Allah menurunkan rahmatnya kalau kita tidak mencari rahmat Allah ada di mana. Maka rahmat Allah yang Allah berikan secara tercurah-curah, Allah berikan dalam porsi banyak, itu diantaranya adalah di majelis ilmu. Maka kalau sudah hadir di majelis ilmu, bismillah ya. Kalau sudah punya niat ngaji, wes itu harus niatnya bulat karena setannya tadi banyak. Ada aja halangan nih. Sing arep ngaji apa Bu? Gawean rung rampung ya. Sing arep ngaji moro dayo ya. Dateng tamu, alah wis arep lunga kok yo enek tamu to yo. Yang mau berangkat ngaji kok yo ditelepon anake sing adoh misalkan. Padahal nek nelpon sak jam itu godaan-godaan. Jadi kalau sudah mau ngaji wes bismillah wes pokoknya ngaji gitu ya. Mau apapun halangannya ya ibaratnya itu setan yang menghalangi kita gitu. Wes bismillah, Allah mudahkan. Maka kalau dimudahkan sama Allah dalam kebaikan itu tandanya Allah ridho sama kita. Maka kalau ridho sama kita, bagaimana cara Allah mengganjar itu dengan dimudahkan lagi di kebaikan yang lain. Mudahin lagi, sedekah gampang, sholat malam gampang, duha gampang. Nah itu tanda bahwa Allah pengen ada kebaikan dalam diri kita. Maka dengan bersyukur atas nikmat, dengan memperbanyak kita dalam ketaatan, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Maka setiap langkah kaki kita dari rumah menuju ke tempat ini, Allah bisa gugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allah naikkan derajat kita di sisinya. Karena Allah itu kalau sudah cinta sama seorang hamba, bentuk terbesar dari cinta Allah adalah dengan diampuni dosa. Itu tanda Allah cinta sama hamba, bukan dengan dikasih ini itu Bu, bukan. Bukan ibu aku ki nek ndonga mesti makbul. Nah itu bukan tanda cinta Allah. Tapi tanda cinta Allah kalau ibu diampuni dosanya. Maka bagaimana cara kita untuk supaya Allah mencintai kita? Dengan banyak minta ampun. Kan kalau Allah cinta, Allah mengampuni dosa. Sekarang dibalik, kalau kita sering minta ampun, itu berpotensi mendatangkan cintanya Allah. Maka perbanyak istighfar di setiap kesempatan. Jadi berzikir istighfar itu tidak harus kita lakukan di ritual tertentu. Kemudian kita yuk bareng-bareng kita gelar istighfar. Kemudian astagfirullah atau bahkan mungkin misalkan tahlilan sampai la ilaha illallah misalkan gitu ya. Tidak harus kok berzikir, bersolawat itu berada dalam satu ritual tertentu, kemudian secara berjamaah, bahkan sampai dengan hitungan-hitungan tertentu, sampai 1000 kali. Kalau pengen hajatnya dikabulkan, baca ini 100 kali misalkan ya. Islam adalah agama yang mudah dan Islam tidak suka untuk membebani umatnya. Hamba pemeluk Islam itu enggak suka dibebani. Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan adanya kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan adanya kesulitan. Berarti nek sing ribet, sing gawe angel itu bukan Islam. Awake dhewe. Jadi itu dijadikan kunci gitu ya. Pokoknya yang bikin ribet, bikin sulit, bikin susah itu pasti bukan Islam. Karena Islam itu pasti memudahkan ya. Jadi misalkan ada ritual-ritual yang dilakukan harus misalkan nih. Karena saya di kajian lain tuh ada yang nggak ikut ngaji. Saya tanya kenapa Bu nggak mau ikut ngaji? Dia lagi menjalankan pola kehadiran malaikat. Loh gimana itu pola kehadiran malaikat? Jadi 40 hari itu bener-bener dia nggak boleh terputus untuk sholawatan, terus untuk khataman Quran, entah apa ya, pokoknya ritual lah ya. 40 hari ini gak boleh terputus. Kalau terputus 1 hari aja itu batal dan itu harus diulang dari awal. Ada yang begitu ya. Ingat ya bahwa misalkan nih ada orang yang harus dengan ritual sholawatan 1000 kali. Kalau misalkan gak sampai 1000 kali hajatnya gak jadi terkabul, ngulangi lagi dari awal. Ingat yang menyulitkan itu bukan dari Islam ya. Jadi kayak tadi dia untuk menghadirkan malaikat supaya malaikat mengaminkan doanya harus 40 hari tanpa putus. Loh gak usah 40 hari tanpa putus, kita hadir di majelis ilmu itu malaikat dateng kok. Iya kan? Gak usah susah-susah 40 hari kita ngadain ritual. Kita hadir di majelis ilmu saja dinaungi oleh malaikat. Kan Rasulullah bersabda wa hafathumul malaikah, dan malaikat itu menaungi kita dengan sayap-sayapnya.
Saking kita itu dinaungi sama sayapnya malaikat, anget, sampai banyak yang tidur kok. Ya. Saking angete ya, karena dinaungi sayapnya malaikat ya. Makanya nih solusi buat orang insomnia ya. Banyak orang hari ini insomnia, ora iso turu, sampai berobat kemana-mana. Saya nggak bisa tidur, coba suruh ngaji. Pasti setengah jam angler ya. Itu karena Allah janjikan untuk orang yang hadir di majelis ilmu, anzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan ya. Saking tenangnya, kan orang tidur tuh mesti tenang ya gak Bu? Iya, lihat tuh orang yang banyak utang ya, banyak masalah, hidupnya gelisah, lah raiso turu. Berarti ketika ibu bisa tidur, itu kan sakinah gitu ya, hatinya tenang. Kemudian dinaungi sayap malaikat, Masya Allah. Jadi gak perlulah dengan ritual-ritual tertentu kemudian kita ingin menghadirkan malaikat. Kita hadir di majelis ilmu, datang malaikat. Bahkan malaikat yang menjadi saksi kita dalam kebaikan, kita hadir di majelis ilmu, nama kita itu dicatat sama malaikat. Dan mereka tidak beranjak dari tempat duduknya sampai nanti di hari akhir itu mereka jadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah. Maka perbanyaklah saksi dari kalangan para malaikat. Jadi malaikat hadir iya. Kalau Rasul hadir mungkin enggak. Rasul tidak mungkin hadir karena Rasul sudah nggak ada ya. Rasulullah sudah wafat. Nggak ada yang mengatakan Rasulullah masih hidup. Satupun hadis yang menjelaskan Rasulullah masih hidup, mana coba jelaskan dalilnya, hadisnya. Nggak ada. Rasulullah sudah tidak ada. Nabi Isa yang kemudian Allah angkat gitu ya. Baru nanti kemudian Nabi Isa itu turun bersama dengan Imam Mahdi membunuh Dajjal. Tapi Rasulullah sudah tidak ada. Tapi kalau ada orang yang mimpi ketemu sama Rasul gimana? Ya itu memang Rasul. Tapi Rasul hanya bisa bertemu dengan ruh kita itu pada saat tidur dan bukan pada saat kita terjaga. Jadi bukan pada saat kita terjaga tuh maksudnya kita gak tidur ya, melek gitu. Wih aku ngeliat Rasul, iya aku ketemu Rasul. Gak ada orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga, gak ada. Begitu juga ibu misalkan kayak sekelebat ngelihat bayangan orang yang sudah meninggal. Itu tidak mungkin orang yang sudah meninggal yang hadir. Maka bisa jadi itu setan gitu ya. Tapi kalau ibu mimpi ketemu orang yang meninggal, bisa jadi orang yang meninggal itu memang bertemu dengan ibu di dalam mimpi. Kenapa? Karena saat kita tidur, ruh kita itu digenggam sama Allah. Nah, orang yang meninggal dunia, ruhnya juga digenggam sama Allah. Maka saat sama-sama digenggam sama Allah, disinilah bisa bertemu. Jadi ruh yang orang meninggal ketemu sama ruhnya orang yang hidup, masuklah ke dalam mimpi. Maka ketika ada orang yang bermimpi ketemu dengan Rasulullah, maka itu Rasulullah beneran. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasul. Maka kemarin ya salah satu ulama besar Syekh Yusuf Al-Qardawi wafat ya. Bagaimana beliau Masya Allah dengan ilmu dan tulisan-tulisannya yang luar biasa. Kita kehilangan satu ulama besar dunia dan betul Rasulullah bersabda bahwa di antara tanda kiamat itu Allah cabut dari para ahli ilmu. Karena nanti dunia ini akan diisi dengan ulama-ulama su tadi. Jadi yang benar justru malah diambil terlebih dahulu ya, karena nanti isinya ulama-ulama bodoh. Maka kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi salah satu ulama besar yang masih tersisa pun diwafatkan oleh Allah. Saya jadi teringat Syekh Yusuf Al-Qardawi ini, beliau tulisannya luar biasa ya dalam kitab-kitabnya. Bahkan karya-karya beliau itu sampai membuat beliau akhirnya dipenjara. Nah ketika beliau dipenjara, Syekh Yusuf Al-Qardawi ini mimpi bertemu dengan Rasulullah. Coba Bu, orang yang mimpi ketemu sama Rasul itu pasti bukan orang biasa. Kita itu minta dan mohon sama Allah, ya Allah pengen ketemu Rasulullah di mimpi. Itu belum tentu kok dikabulkan karena mungkin kita orang yang biasa-biasa aja ya. Tapi Syekh Yusuf Al-Qardawi beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kemudian di mimpinya itu beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah nanti ketika di surga apakah aku bersama dengan engkau, bersama dengan para sahabat yang kan surga itu kan ada 8 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi dari surga itu kan surga Firdaus. Boleh kita minta surga Firdaus, tapi kan Allah kabulkan atau tidak Allahu alam kan gitu. Tapi minta aja nggak apa-apa. Maka surga tertinggi itu nanti miliknya Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi ini bertanya, ya Rasulullah, hal ana minhum? Apakah aku termasuk ke dalam golongan mereka bersama dengan para sahabat-sahabat yang bersama dengan engkau di surga tertinggi?
Dan Rasul mengatakan, la lasta minhum, tidak, kamu tidak termasuk ke dalam golongan mereka. Coba Bu, ini levelnya Yusuf Qaradawi dengan tulisan-tulisan yang luar biasa, yang sampai dipenjara karena dakwahnya, tapi selevel itu saja tidak berhak untuk bersama dengan Rasul di surga yang sama. Maka kemudian beliau bertanya, hal Usamah bin Laden minhum. Waktu itu Usamah masih hidup. Apakah Usamah bin Laden termasuk ke dalam golongan mereka ya Rasul? Dan jawaban Rasulullah, na'am, huwa minhum. Ya, dia termasuk ke dalam golongan mereka. Masya Allah. Ini loh Bu, kalau kita itu mikir ya Allah, lah kita itu mimpi ketemu Rasul ndak pernah, tapi berharap sama Rasul di surga, padahal amal kita biasa-biasa aja gitu ya. Ya Allah, kok ketoke nek ngarep surga tertinggi ki kok kebangetan gitu, kayaknya nggak mungkin banget. Tapi ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mikir, kalau selevel Yusuf Qaradawi saja tidak bersama dengan Rasulullah di surga yang sama, apalah kita? Kita ini ibadah masih sering terkontaminasi dunia. Kalau kemudian ngaji masih seneng dipuji, masih seneng suka pamer selfie lagi ngaji misalkan. Sedekah pengennya nama kita ditonjolkan di situ kalau kita sedekah. Apalah kita dengan amal kita yang biasa-biasa aja. Tapi kita berusaha untuk melakukan amal yang terbaik, karena yang Allah tuntut dari kita bukan amal terbanyak, tapi amal terbaik. Bagaimana Allah minta kalau kita sedekah ya sedekah yang terbaik, kalau ngaji ya ngaji yang terbaik, sholat ya sholat yang terbaik. Maka mudah-mudahan Allah kasih kita kemudahan, masih bisa bertaubat sebelum dengan akhir hayat kita. Karena seseorang itu ketika dia bertaubat pada saat nyawa ada di kerongkongan, maka tidak akan diterima oleh Allah taubatnya. Maka minta sama Allah taubatan qablal maut, kan gitu ya. Minta untuk dikasih taubat sebelum kematian. Bagaimana caranya supaya kita diwafatkan dalam keadaan baik? Ya hari ini kita mulai memaksakan diri untuk melakukan kebaikan. Kalau ibaratnya sekarang itu ngaji masih terpaksa wes gak popo Bu ya. Jadi sekarang kebaikan-kebaikan yang ibu lakukan karena keterpaksaan gak masalah, dijalani aja ya. Nek nganggo kudung jek terpaksa, karena ngaji aku kudu nganggo kudung, gak apa-apa. Terpaksa pakai jilbab, terpaksa sholat malam, terpaksa sedekah, aku dipeksa kon ngaji, gak popo dipeksa kon ngaji, mendingan dipeksa mlebu surga timbangnya masuk neraka tapi rela hati gitu ya. Kan kita dipaksa masuk surga ini, daripada kita ikhlas tapi masuk neraka, ridho tapi masuk neraka, wala'iyadzubillah ya. Maka kita mulai perbaiki sedikit-sedikit dalam hidup kita. Kalau dulu amal kita masih acak-acakan, hidup kita masih amburadul, kita mungkin belum hijrah, kita masih orang awam, kita pengen memulai kehidupan yang lebih baik. Dari mana aku harus memulainya? Satu, perbaiki dulu dari sholatnya, itu kunci. Jadi kalau kita bingung nih, lewat amalan mana ya aku memperbaiki kualitas hidupku? Perbaiki dari kualitas sholat. Nanti dengan kita perbaiki kualitas sholat, insya Allah Allah akan perbaiki kualitas hidup kita. Jadi mulai dulu dari sholat yang wajib, baru kemudian bisa menambal dengan sholat sunnah. Karena yang namanya sholat sunnah, perkara-perkara sunnah itu gak akan bisa digantikan pahalanya dengan perkara yang wajib. Ini menjadi sebuah tolak ukur ya. Jadi kalau ada dua amalan, yang satu sunnah, yang satu wajib, ibu dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Karena yang sunnah sebanyak apapun tuh gak akan bisa untuk menyamai dari kadar yang wajib. Misal gini, ada orang yang tahajud gekeng, wes pokoknya aku pengen tahajud, akhirnya bangun dari jam 1 malam, tahajud sampai jam 3:30, full dia ibadah. Kemudian 3:30 wes rampung, ngantuk, turu gitu ya. Nah ketika tidur subuhe ora tangi, karena tadi udah ngedur sing sholat tahajud. Akhirnya bangun-bangun 5:30, mak jegagi gitu ya. Wah lah kok wes 5:30, padahal dong sholat subuh. Maka ya ibaratnya
itu sholat subuh yang 2 rakaat itu lebih afdol daripada sholat malam kita yang semalam suntuk. Jangan ngejar tahajudnya kalau ternyata subuhnya ketinggalan, gitu loh maksudnya. Ada orang yang ngejar tahajud mati-matian, tapi setelah itu misalkan laki-laki subuhnya nggak ke masjid, ya ini akan sia-sia. Karena tahajud yang semalaman itu nggak akan pernah bisa menyamai sholat subuh yang tepat waktu gitu ya, yang kalau laki-laki ya di masjid selama 2 rakaat, walaupun dari jumlah rakaatnya nggak sama, tapi wajib dengan sunnah itu nggak bisa disamakan. Ini harus jadi prioritas, mana yang wajib, mana yang sunnah. Maka jangan memaksakan diri. Boleh sih kita itu melakukan ibadah yang sunnah memaksakan diri, tapi jangan sampai memaksakan diri yang akhirnya meninggalkan sesuatu yang wajib. Contoh nih misalkan kayak waktu Ramadan kemarin saya pengen umroh karena salah satu travel minta untuk berangkat umroh di Ramadan. Saya izin suami, ternyata nggak diizinkan. Ya alasannya suami, ya masa puasa-puasa kamu ninggalin suami, anak-anak, siapa yang nyiapin buka, sahur gitu. Saya sempat rasanya ya Allah, mosok ya ibadah di sana afdol ibadah loh, mosok ya nggak boleh gitu ya. Kemudian suami saya ngasih tahu, bun, kamu di sana ngejar ibadah, itu sunnah, umroh sunnah. Tapi kamu di sini dengan suami, dengan anak-anak itu wajib. Jangan sampai kamu ngejar yang sunnah tapi ninggalkan yang wajib. Oh iya bener juga gitu loh. Kadang kita terfikir untuk sesuatu yang kudu ngene, padahal itu sunnah aja. Tapi kewajiban kita di rumah, mungkin kewajiban sebagai istri, sebagai ibu, kita tinggalkan demi ngejar sesuatu yang sunnah ya. Maka harus punya prioritas dalam beramal ini. Begitu juga saat misalkan ngaji. Ngaji ini wajib apa sunnah, Bu? Ibu ngaji, menuntut ilmu, itu wajib apa sunnah? Wajib kan gitu. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Faridah itu berarti wajib. Maka menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Berarti ibu menuntut ilmu itu nggak bisa untuk diwakilkan oleh orang lain. Ibu punya anak ustadz atau ustadzah, bukan terus ngerasanya anakku wes ustad, aku rasa ngaji, wes diwakil ke anak, wes pinter loh, nggak bisa, ya. Jadi yang namanya kewajiban ngaji itu setiap dari diri kita punya kewajiban yang nggak bisa digantikan. Maka nanti ini dibawa kalau misalkan, waduh lah ngaji, aku dong sholat duha, tak sholat duha, aku biasanya sholat duha 8 rakaat gitu. Karo nek setiap sujud tak lamakan karena di situ aku berdoa. Terus dia habis sholat terus nangis-nangis berdoa. No itu lebih afdol yang hadir di majelis ilmu loh daripada yang sholat duha 8 rakaat. Karena kebermanfaatan sholat duha ya hanya dirasakan untuk diri kita saja ketika kita melakukan amalan sunnah. Tapi ngaji tholabul ilmi itu kita bisa mengajarkan kepada orang lain dan itu fardu ain gitu ya, wajib bagi diri sendiri, maka pahalanya tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Maka ini nanti dibawa ke dalam setiap amal ibadah kita, mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan ngejar yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib ya. Maka sholat-sholat kita dari sholat-sholat wajib itu hakikatnya Allah akan hisab terlebih dahulu. Dari semua amal ibadah kita secara zahir itu yang pertama kali dilihat itu pahala sholatnya. Allah tanya, ini sholatnya pahalanya sempurna enggak? Oh lagi nih mau subuh 2 rakaat we mikire macem-macem gitu ya. Subuh 2 rakaat harusnya kita itu bisa pikirannya tuh fresh karena belum banyak aktivitas di pagi hari. Neng iki nek mau mikir apa yo? Oh, tadi 2 rakaat pertama aku wis ngengkrongke sego, wis masak banyu, nggodhog banyu, bar iki blonjo, engko sarapane iki. Misalkan nek di rumah ada tamu, waduh dadak nyepake tamu tak tukoke apa yo? Lagi nanti yang punya anak, habis ini ngeterke sekolah, terus itu terfikir. Jadi kayak menyusun planning gitu ya, menyusun acara sehari itu pada saat sholat subuh. Itulah betapa lemahnya kita sebagai manusia. Ibaratnya Allah tuh cuma minta 10 menit, 15 menit, kamu gak usah mikir dunia. Tolong pada saat sholat dunianya ditaruh dulu. Nanti nek wis rampung, gembolen meneh kan gitu ya. Dipikir lagi, tapi 15 menit tolong deh diseleh kesek gitu pikirannya. Tapi mampu gak kita? Enggak. Sekedar 10 menit loh, 15 menit nggak mikirin dunia, nggak bisa. Makanya sampai ada orang yang ketika sholat lali, iki rokaat kepiro yo, bariki kurang siji potahiyat, itu kan karena apa? Betapa lemahnya kita
pada saat sholat nggak mikirin dunia tuh nggak bisa. Maka kita mau bangga sama amal kita yang mana di hadapan Allah. Kalau sholat kita nanti Allah minta dari malaikat, oh ini sholatnya banyak yang cacatnya, gimana ini mau dihisap sholatnya? Maka Allah perintahkan kepada malaikat, coba kau lihat masih adakah sholat-sholat sunnah yang bisa ditambalkan di sholat wajibnya, maka itulah fungsi sholat sunnah. Jadi sholat rawatib, ya duha, tahajud itu hakikatnya adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan kita di sholat wajib. Bukan kemudian sholat-sholat sunnah yang kita lakukan ini untuk hajat tertentu. Banyak orang yang kemudian nek lagi enek masalah tahajudnya kenceng, masalahnya rampung tahajudnya ya rampung, kan gitu. Jadi seolah-olah tahajud itu digunakan sebagai solusi untuk mendapatkan solusi gitu. Wes, kok bengi aku tahajud, nah gitu ya. Jadi minta hajat tertentu itu dengan tahajud. Ya ternyata Allah memang memberikan kemudahan gitu. Lewat tahajudnya kemudian Allah berikan dia apa yang diinginkan tercapai. Tapi kita harusnya khawatir, jangan-jangan malah tahajudku gak ada pahalanya. Ketika balasan itu Allah berikan di dunia, sehingga di akhirat kita gak dapat balasan apa-apa. Maka bagaimana dalam ibadah itu yang paling berat adalah memastikan ibadah kita diterima sama Allah atau enggak. Maka perbanyak sholat sunnah ya, terutama di rawatib misalkan. Karena tadi pada saat sholat wajib mungkin amalan kita, pahala kita ada yang bolong, ada yang berkurang, maka ditambalkan lewat qobliyah dan ba'diyah. Maka nanti ada yang diantara sholat rawatib ini, jadi kalau disebut sholat rawatib itu sholat yang mengikuti sholat wajib, itu sholat rawatib. Rawatib itu nanti dibagi, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad, ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Yang tidak ditekankan itu bolehkah dilakukan? Boleh, tapi sesekali saja. Jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Contoh misalkan yang muakkad itu yang apa? Yang 12 jumlahnya di setiap hari. Contoh misalkan 12 ini di sebelum sholat subuh 2, sebelum sholat duhur 4 ya. 4 itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi bukan 4 langsung jadi 1, enggak ya. Kemudian setelah duhur 2, jadi total di duhur 6. Tambah duhurnya 4 jadi 10 rakaat. Kemudian di asar yang muakkad tidak ada. Tapi yang ghairu muakkad ada. Jadi ghairu muakkad itu tidak ditekankan. Maka kalau ngelihat ada orang yang sholat qobliyah asar atau ba'diyah asar, ya jangan terus kita itu nggak ada tuntunannya loh, nggak ada sunahnya, nanti jenengan dosa. Bisa jadi dia memang melaksanakan rawatib tapi yang ghairu muakkad. Dia pengen sekali itu aja, misalkan pas lagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi pengen memperbanyak sholat, boleh, tapi jangan kebiasaan tiap hari. Kemudian yang muakkad di ba'da maghrib 2 dan di ba'da isya 2. Adapun yang mungkin qobliyah maghrib, qobliyah isya, maka itu yang ghairu muakkad gitu ya. Jadi ini 12 yang mengikuti dari sholat sunnah kita. Sekarang kita sudah mulai bisa, oh ya pokoknya setiap kali sholat dia berusaha untuk rawatibnya juga. Mungkin nanti ditambah dengan aduh abot nek tahajud, ya sudah nyicil witirnya dulu. Aduh gak bisa kalau bangun malam karena pasti nanti subuhnya kelewatan, ya sudah habis isya. Ya, habis isya ora ketang sak rakaat, 3 rakaat wis gak apa-apa. Yang penting jangan dilupain witir. Nanti bagi orang yang sudah terbiasa untuk witir, maka kalau ini dia rutin, saat dia kelewatan witir boleh untuk diqodho. Jadi 2 sholat yang tidak pernah ditinggalkan Rasul, baik Rasul saat sakit, saat safar, itu witir sama fajar. Maka ibu kalau mau merutinkan dari yang kecil udah 2 ini dulu dipegang ya. Kalau 12 rakaat susah, ya udah fajar dulu jangan ditinggalin. Tahajud yang 11 rakaat berat, ya udah witir dulu yang penting tiap hari.
Maka witir fajar itu dulu. Nanti ketika kita sudah bisa rutin, kok ternyata bangunnya kesiangan. Ketika kita bangun sudah jam 5, waduh ini kalau aku sholat fajar dulu nanti subuhnya makin telat. Maka boleh untuk sholat subuh terlebih dahulu, baru fajarnya ba'da subuh. Itu boleh ya, karena saking ditekankannya untuk sholat fajar. Maka kalau kita sudah terbiasa rutin, boleh untuk mengqadha meskipun waktunya sudah habis di witir dan fajar. Tapi harus rutin loh ya. Kalau misalkan ibu cuma sesekali aja nggak boleh untuk mengqadha. Ya qadhanya ba'da sholat itu. Jadi ba'da sholat subuh. Karena tadi kan bangunnya udah telat jam 5. Kalau mau fajar dulu udah makin telat. Udah sholat subuh dulu, baru habis subuh lakukan fajar. Nah itu cara mengqadhanya gitu ya. Nah tapi kalau misalkan tidak terbiasa maka jangan, karena ba'da subuh itu termasuk waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah sampai dengan matahari nanti terbit. Baru setelah matahari terbit ada sholat syuruk gitu ya. Jadi di antara jeda waktu subuh, habis subuh sampai matahari terbit ini gak boleh sholat sunnah apapun. Kecuali ada sholat sunnah yang tidak ada batas waktu. 1, sholat sunnah setelah wudhu. 2, tahiyatul masjid. Jadi 2 sholat ini kapanpun ibu lakukan boleh, tidak pandang waktu. Mau habis asar, mau sebelum maghrib ya. Begitu wudhu sholat boleh. Ataupun misalkan mau kajiannya jam 4 di masjid. Ketika dari rumah sudah berangkat wudhu, kemudian masuk masjid tahiyatul masjid, walaupun itu ba'da asar nggak masalah, karena sholat itu ada penyebabnya, maka diperbolehkan dengan tidak ada batasan waktu. Lah nanti kalau ibu umroh ya, kemudian bisa untuk sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena memang sholat itu di sana dilipat gandakan, maka perbanyak sholat apapun itu boleh. Sholat hajat, sholat taubat, sholat misal tahiyatul masjid, kemudian mungkin dulu ya Allah aku mau mengqadha sholatku yang mungkin dulu pada saat aku nifas, ngiranya nifas padahal istihadhah misalkan, bisa jadi ada yang terawat, udah niatin aja sholat qadha di situ, nggak masalah ya, karena di situ dilipat gandakan. Nah jadi kita membahas terakhir itu tentang apa saja yang dibolehkan pada saat sedang sholat. Di antaranya yang kemarin kita bahas, menggendong anak kecil pada waktu sholat, berjalan sebentar karena ada keperluan, bergerak untuk menyelamatkan anak kecil atau yang lainnya dari mondar-mandir atau dari sesuatu yang mengganggu, mencegah orang lewat di depannya saat sholat, membunuh ular, kalajengking dan apa saja yang mengganggu pada waktu sholat, mencubit kaki orang yang sedang tidur karena adanya keperluan. Termasuk nanti kalau misalkan ibu ngeliat depannya ibu ketika sujud ataupun ketika duduk di antara 2 sujud kok mukenanya tersingkap. Jadi kadang suka ngeliat ya sarungnya bagian bawah mukena itu naik ke atas sehingga telapak kakinya kelihatan, maka wajib yang belakang untuk menutupkan. Ya, ojo malah kuwi sikile ketok, jangan malah batin ya. Jadi usahakan yang melihat itu menutupkan. Nah ini nggak masalah. Jadi itu iya pada saat sholat iya. Nah habis sholat yus rampung. Ya habis rampung ngopo dadak ditutupi ya. Karena ini kan termasuk aurat yang tidak boleh terlihat pada saat sholat. Jadi, nah nanti kalau ibu membaca sebuah postingan ya, memang ada hadis Rasulullah yang menjelaskan apabila sholat itu dilarang untuk mengikat rambutnya. Jadi nggak boleh ngucir rambut, supaya rambutnya ini ikut bersujud pada saat sholat. Tapi hadis ini hanya berlaku untuk laki-laki saja. Ya, jadi buat perempuan tidak berlaku, karena kalau hadis ini tidak difahami, maka yang perempuan juga raetok ngucir, akhirnya rambutnya rombe-rombe gitu ya. Nah, ketika rambutnya riwo-riwo misalkan panjang, nah kan ada yang keluar-keluar, padahal kan ini aurat, jadi sholatnya kan jadi tidak sempurna karena auratnya kelihatan. Maka kalau perempuan justru saya bilang harus malah diikatnya, bisa malah kayak pakai ciput atau apa ya, yang menahan supaya memang kan kadang bagian sini, bagian dahi kalau mukena dulu tuh malah enak karena karet gitu ya.
Cuman kalau mukena sekarang kan kadang orang nggak mau karetan karena ketok nyempluk katanya. Jadi akhirnya disiasati piye carane genre ketok nyempluk. Jadi dikasih renda misalkan, tapi nggak ada karetnya. Nah ketika misalkan dikasih renda atau mungkin dikasih pet, itu kan bisa jadi rambut yang ada di atas gini ya, yang dekat ubun-ubun itu kan terlihat. Maka lebih baik kalau begitu ya pakai ciput, pakai daleman jilbab. Nah, kenapa kok laki-laki nggak boleh mengikat rambutnya? Karena zaman dulu Rasulullah rambutnya juga panjang. Jadi Rasulullah tuh rambutnya sebahu, Bu. Rasul tuh gondrong ya. Jadi buat laki-laki yang gondrong ya boleh-boleh saja. Tapi ketika sholat ini harus diurai. Jadi nggak boleh dikucir ya. Tapi kalau perempuan wajib, nah saya bilang wajib untuk diikat. Nah ketika kemudian sholat tadi ada yang boleh dilakukan. Di antaranya tadi kalau ngelihat ada aurat yang tersingkap, ya yang belakangnya yang lihat set gitu. Jadi nutupin gitu ya, menutupkan pakai, karena itu kan biasanya sarungnya atau bawahannya kan agak naik. Ya udah kita dari belakang nutupkan begini dengan sarungnya dia. Nah ini nggak masalah, walaupun kita dalam keadaan sholat. Termasuk pada saat sholat nih, misalkan kita ngelihat softnya itu bolong, padahal kita di belakang. Nggak apa-apa, ibu maju ke depan untuk menutup, mengisi soft yang berlubang itu. Jadi berjalan pada saat sholat itu tidak membatalkan, selama memang jalannya nggak jalan-jalan gitu ya. Tapi untuk tadi mengisi soft yang kosong. Kemudian yang diperbolehkan pula melepas sendal. Kalau ada buku di halaman 194, diperbolehkan pula melepas sendal dan sejenisnya ketika sedang sholat karena ada keperluan. Jadi dulu kan masjidnya memang memakai tanah ya, jadi tidak ada keramik seperti sekarang. Sehingga para sahabat Rasulullah itu ketika sholat ya pakai alas kaki, pakai sendal. Maka sholat pakai sendal tuh nggak masalah, Bu, nggak apa-apa. Ya, ketika ibu misalkan dalam kondisi safar, misalkan di pesawat, di kereta gitu ya, sholat pakai sepatu ya nggak apa-apa. Atau misalkan dalam kondisi kedinginan gitu, terus pakai sendal, kalau sekarang ada sendal hotel yang tipis gitu, nggak apa-apa, sholat menggunakan alas kaki. Asalkan sendal, sepatu, alas kaki itu dia bersih dari najis. Nah ketika ada najisnya, walaupun najis itu tidak terkena ke baju, tetapi larangan untuk membawa najis pada saat sholat. Kan kita pakai sendal, sendalnya dibawa pada saat sholat ada najisnya, maka itu yang tidak diperbolehkan. Nah kalau zaman Rasulullah karena masjidnya masih tanah semuanya, pernah saat itu ada seorang badui kemudian masuk tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba dia pipis di dalam masjid. Maka kemudian para sahabat marah, ini masjid, namanya orang primitif, badui itu kan primitif ya, dia belum sampai ilmu pengetahuan kepada mereka. Sampai akhirnya para sahabat mau ngusir badui ini, tapi kata Rasulullah, da'uhu, udah biarin. Kenapa? Lah kalau diusir wong dia lagi pipis, yo malah kecer-kecer kan gitu ya. Jadi kalau misalkan pipis, jangan pipis di sini, akhirnya kan dia lari. Nah ketika lari kan malah pipisnya kemana-mana. Maka Rasul mengatakan da'uhu wa harrikuhu, udah tinggalkan dia, biarin dulu dia selesaikan hajatnya, pipisnya sampai tuntas dulu, baru kemudian ambil air untuk menyiramkan najisnya. Nah ini nanti menjadi kias bagi yang kalau di rumahnya pakai spring bed, kemudian spring bednya kompolan. Kan kalau sekarang rata-rata kasur itu kan spring bed ya. Kalau dulu kan kapok ya. Kayaknya dulu saya masih mengalami orang tuh rame-rame kalau siang tuh jemur kasur. Ditaruh di mana? Diselamper kayak di gerbang, apa di tembok gitu ya. Terus digebuki gitu ya, sampai punya alat gebuk buat kasur. Kalau sekarang hampir nggak ada yang jemur kasur. Dulu ya ditaruh di, kalau nggak kursi gitu ya, dijejer-jejer gitu. Nah sekarang rata-rata orang kasurnya spring bed. Kalau kompolan ini cenderung lebih susah untuk ngilangi najisnya daripada yang kasur kapok yang bisa dijemur. Maka ini dikiaskan sama, cara untuk menghilangkan najisnya adalah zaman dulu Rasulullah menyiramkan air. Nah air itu masuk ke dalam tanah. Maka ketika tanahnya meresap ke bawah, maka itu airnya meresap, maka itu sudah membersihkan najisnya. Maka kalau ada yang anak ngompol di spring bed,
maka sama, diguyurkan air. Cuman ya nggak usah seember juga ya Bu ya, nanti spring bednya rusak. Jadi ambil air, misalkan ambillah segayung, tapi kita ambil pakai tangan ya. Jadi misalkan satu cakupan tangan. Jadi bukan dipiok, itu nanti namanya memercikan air, tapi menghantarkan air. Jadi air yang ada di telapak tangan kita itu langsung dibiurkan. Nah itu nanti namanya membasuh gitu ya. Kalau cuma dipiuk-piuk ya memercikan, mengusap. Jadi ambil satu cawuk, misalkan kita biurkan ke tempat ompol mana, maka dia akan meresap air ini ke bawah. Nah ini sudah cukup untuk membersihkan najisnya. Ya kalau misalkan memang pesing ya udah pakai semprotan setrika atau apa untuk menghilangkan baunya. Tapi ketika dia diangin-angin kemudian nanti kering, kita sprayin lagi, itu sudah bisa untuk misalkan kita kadang tidur terus kan kena bekasnya gitu. Nah itu sudah tidak najis karena sudah kita hilangkan najisnya. Jadi dipakai lagi ya nggak masalah, meskipun kita ngelihat masih ada kayak temblongnya kayak besar gitu ya, bekasnya masih ada, nggak apa-apa. Jadi tidak dipersyaratkan harus menghilangkan bekas najis, tapi hanya dipersyaratkan menghilangkan najisnya dengan cara-cara seperti itu. Nah kemudian tadi kalau misalkan sholat pakai alas kaki, ketika kita ngerasa kok mambutai kucing ya misalkan gitu, tapi pada saat sholat kadang ambon-ambon gitu ya, kebauan, maka boleh dalam kondisi itu melepaskan alas kaki dan sholat tanpa alas kaki. Jadi yang dilakukan Rasulullah saat beliau sholat kemudian ditegur oleh Jibril, ya Rasulullah di alas kakimu, di sendalmu ada kotorannya, lepaskan ya Rasul. Maka Rasul melepaskan dan sholat tanpa alas kaki. Kemudian yang ke-8 yang selanjutnya, yang diperbolehkan pada saat sholat adalah meludah pada baju atau pada sapu tangan. Jadi misalkan dalam kondisi batuk, misalkan batuknya kemekel gitu ya, tapi dia sedia sapu tangan atau sedia tisu. Ketika harus meludah misalkan di tisu atau sapu tangan dalam kondisi sedang sholat, itu diperbolehkan. Mana dalilnya? Nah saat Rasulullah bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila mengerjakan sholat, maka sesungguhnya Allah di arah wajahnya dan menghadap di depannya. Maka janganlah dia meludah ke arah depan wajahnya, jangan pula ke arah kanan, hendaklah dia meludah ke arah kiri, di bawah kakinya yang kiri. Jika ada sesuatu keadaan yang menyebabkan dia tergesa-gesa melakukannya, maka hendaklah dia berbuat dengan bajunya begini. Kemudian beliau melipat baju beliau sebagiannya atau sebagian yang lain. Jadi ini kalau misal, berarti ini dalil bahwa meludah itu boleh, tapi meludah itu ada tata caranya. Maka Islam itu adalah agama yang sangat sempurna. Sampai aturan meludah saja sama Islam itu diatur. Pertama, meludah nggak boleh ke arah kiblat. Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, ini berlaku untuk apapun. Jadi misalkan berlaku untuk tidak sholat gitu ya, pada saat kita sehari-hari, maka jangan meludah ke arah kiblat. Maka yang meludah ke arah kiblat nanti di akhirat Allah akan kembalikan air ludah itu ke wajahnya. Ya, jadi meludah itu ke arah kiri gitu ya, tapi bukan kiblat. Jadi posisi kita mana? Ya udah kalau misalkan kiri kita kiblat ya udah kita balik gitu ya. Jadi ke arah yang bukan kiblat. Kemudian ternyata di balik ludah itu Allah berikan salah satu sunnah untuk kita baca pada saat sakit. Jadi saat misalkan kita sakit, kemudian kita itu bisa berwasilah dengan ludah dan tanah. Jadi caranya gimana? Ini sunnah yang jarang orang melakukan ya. Jadi Rasul mengajarkan dengan ludah itu kita bisa meminta wasilah atau minta pertolongan menyembuhkan sakit kita. Contoh, ketika kita luka, nah maka kemudian ambil ludah kita, kemudian taruh di tanah, kemudian kalau luka itu yang dioleskan bukan di lukanya, tapi di sekitar luka. Ya, sambil baca doa. Nanti doanya agak cukup panjang sih. Boleh nanti saya tuliskan ya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Bismillahi turbatu ardina. Dengan nama Allah, dengan perantara turbah. Turbah itu turab, tanah. Dari sebagian tanah kami, turbatu ardina biriqati ba'dina, dengan sebagian ludah kami,
yushfa saqimuna, disembuhkan penyakit kami, biidzni rabbina, dengan izin Rabb kami. Jadi ambil ludah, kemudian taruh di pasir, kemudian kalau pusing atau misalkan kalau sakit apa, itu dioleskan sambil baca doa ini. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidzni rabbina. Jadi ludah itu ternyata punya manfaat, Bu. Ya, karena Allah menjadikan dia menjadi salah satu wasilah dari diangkatnya penyakit-penyakit kita. Nah, jadi Islam itu sampai sedetail itu buat ngajarin kita sampai meludah saja ada caranya. Bagaimana, ke arah mana, kemudian Rasul bersabda al-basaqu 'alal ardi khati'atun wa kafaratuha radumuha. Meludah di atas tanah adalah sebuah kesalahan. Cara menggugurkan kesalahan tersebut adalah dengan menguburnya. Loh, Islam itu ngasih tahu, nek kamu meludah jane ki yo salah. Nek pengen kesalahannya digugurkan dosanya, caranya ludahnya dikubur. Makanya, nah kalau mau meludah tadi ke arah kiri, tapi jangan lupa dikubur gitu loh pakai tanah. Jangan terus diler. Nah, ketika diler itu kan nanti ada lalat nemplok kan gitu ya. Dia bawa penyakit, kemudian datang lagi ke makanan, dia ke makanan tersebut akhirnya bikin sakit. Makanya Rasulullah juga bersabda, kalau makanan kalian kemasukan lalat, maka celupkan sekalian lalatnya. Jadi misalkan kita punya minuman, lupa nggak ditutup, ada lalat nemplok, maka biar supaya nggak kena penyakit, jegur ke sisan, ya. Jadi lalatnya sekalian diplung gitu ya, kabeh sampai masuk, sampai mendelep ya, sampai tenggelam zet gitu, baru kemudian dibuang. Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam sayap lalat itu yang sebelah ada penyakit, sebelah ada penawar. Jadi nek dimasuki lalat sisan gitu ya, biar ya apapun penyakit yang timbul dari lalat akan disembuhkan juga dengan sayap satunya. Tapi sampai sekarang belum ditemukan, Bu, obat penawar dari sayap lalat. Nah, saya belum menemukan itu ya. Jadi karena Rasulullah bersabda di satu sayap lalat ada penawar racun gitu ya, ada obatnya. Tapi kenapa kok sekarang belum ditemukan obat dari sayap lalat? Nah ya, mungkin bisa diteliti nanti ya. Baik, itu yang ke-8 ya, boleh meludah pada baju atau pada sapu tangan pada saat sholat. Kemudian yang ke-9, memperbaiki baju dan menggaruk tubuh pada waktu sholat. Jadi kalau misalkan gatel banget gitu ya, boleh garuk asal jangan kebanyakan garuk-garuk. Nah, sebenarnya tidak ada hadis yang menjelaskan 3 kali gerakan di luar sholat membatalkan sholat, nggak ada. Tapi sebisa mungkin kita meminimalisir dari gerakan yang di luar waktu sholat. Jadi misalkan, aduh kepalaku masih bisa tahan lah, ya udah nggak usah digaruk. Tapi nek wes guatel banget ya udah garuk gitu ya. Tapi jangan garuk sidik gini. Nanti gitu ya. Itu harus diperiksakan. Apa jangan-jangan lupa harus dikramasi ya? Kenapa kok garuk-garuk terus? Jadi kalau sesekali saja menggaruk, memperbaiki baju, misalkan tadi mungkin agak misalkan pakai bawahan ruko, kadang karetnya kan sudah kendor ya, akhirnya melotrok gitu ya. Kadang nek misalkan melotrok gitu, nek saya selama melotroknya misalkan masih di bawah lutut misalkan, itu saya biarin aja. Karena kan kondisinya kaki masih nggak kelihatan. Tapi nek melotroknya udah bener-bener sampai bawah gitu ya, yang sampai kakinya ketok, nek misalkan kita ruko apa sujud, nah itu yang dibenerin gitu. Tapi melotrok lagi ya memang benerin lagi daripada auratnya terlihat. Maka dalam kondisi sholat sebenarnya nggak masalah tadi memperbaiki baju, menggaruk, asalkan tidak berlebihan. Jadi meminimalisir ya supaya tidak ada gerakan-gerakan di luar sholat yang kita lakukan. Kemudian yang ke-10, bertepuk tangan ketika seorang perempuan melihat sesuatu yang meragukan dirinya ketika dia mengerjakan sholat berjamaah. Maka menepuk tangan itu bisa gitu ya, bisa tangan, bisa telapak ke telapak, bisa kemudian ke sini, ke paha ya. Gitu. Maka Rasul bersabda, barang siapa yang tertimpa sesuatu dalam sholatnya, maka hendaklah dia bertasbih, karena ketika dia bertasbih maka imam akan menoleh kepadanya. Sedang bertepuk tangan itu hanyalah untuk kaum wanita.
Jadi kalau laki-laki ucapnya subhanallah, tapi kalau perempuan nah gitu ya. Cuman kadang ya ada orang yang nggak mudeng ditepui kok meneng wae ngantek pok 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 misalnya gitu. Ya sudah, selama memang kita mengingatkan tapi dianya nggak denger, ya udah gitu. Dan imam dalam kondisi salah, ya makmum harus ngikuti yang salah gitu loh. Jadi walaupun kita nepok, aduh iki jek kurang sak rakaat, tapi kok ditepuk kok nggak ngeh gitu. Ya ketika dia salam ya kita ngikutin salam. Baru ketika misalkan dia udah selesai kita ingatkan tadi kurang 1 rakaat. Loh, apa iya? Ngomong, apa iya? Gitu. Ya udah, yuk nambah. Nggak apa-apa. Jadi sholat yang menambah 1 rakaat itu meskipun dia sudah terjeda ngomong, sudah misalkan ibu lagi masak misalkan kelingan, loh aku kok nih mau duhure lah gorpeng loro ya misalkan gitu. Padahal aku lagi masak, kelingan itu pada saat masak. Ya udah tinggalkan masaknya, nambal yang 2 rakaat. Jadi yang kurang itu ditambal bukan diulang. Nah banyak orang yang halan ulang wae lah. Oh, nah mau peng loro, yes, tak baleni wae duhure. Nah itu yang salah sebenarnya ya. Jadi cukup ditambal kekurangannya, baru kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Jadi kayak tadi ya, jadi imamnya salah. Kayak kemarin ada yang tanya, kalau imamnya sudah rokaat terakhir tapi kita baru rokaat awal, duduknya duduk iftirash atau tawaruk, ikuti imam. Jadi kalau imamnya misalkan duduknya duduk tawaruk misalkan, ya udah kita ikuti imamnya gitu ya. Nah kemudian yang ke-11 menoleh ke kanan dan ke kiri karena ada keperluan. Ini khusus kalau ada keperluan, misalkan di sini Rasulullah menderita sakit, kami masih mengerjakan sholat jamaah di belakang beliau. Beliau mengerjakan sholat dengan duduk. Abu Bakar mendengarkan suara takbir beliau. Beliau menoleh ke arah kami, lantas beliau melihat kami yang berdiri, lantas beliau memberi isyarat kepada kami agar kami duduk. Lantas kami melanjutkan sholat berjamaah itu dengan duduk sebagaimana sholat beliau. Nah jadi Rasulullah kan menjadi imam. Kemudian karena Rasulullah dalam kondisi sakit, Rasulullah ngimaminya dalam kondisi duduk. Maka kalau imamnya duduk, makmumnya duduk apa berdiri? Kan imamnya sakit, nggak bisa berdiri. Jadi imamnya ngimaminya sambil duduk. Lah kita makmumnya sehat. Lah makmumnya berdiri apa duduk? Nah, jadi dari hadis ini, lah udah dibacain hadisnya loh Bu, lah kok malah jawabnya bedo. Jadi saat itu Rasulullah sedang sakit, akhirnya beliau sholat duduk. Kemudian Abu Bakar berdiri, nah Rasulullah ngasih isyarat. Terus akhirnya Abu Bakar noleh. Nah jadi ini menoleh karena ada keperluan. Karena mudeng kok Rasul memberikan isyarat-isyarat apa? Ternyata Rasul ngasih isyarat supaya sholatnya duduk. Karena imamnya duduk. Akhirnya Abu Bakar sholatnya duduk, para sahabat akhirnya ngikutin duduk. Nah ini jadi dalil bahwa kalau imamnya sholatnya duduk, makmumnya juga ikut duduk. Karena imam itu untuk diikuti gitu ya. Jadi imamnya lagi ngapain ngikut, maksudnya sholatnya dalam kondisi apa ya diikuti gitu. Jadi bukan makmumnya berdiri. Nah jadi kalau ini karena memang tidak ada lagi orang lain yang lebih afdol dari Rasulullah ya, maka makmumnya ngikutin duduk. Tapi kalau kita dalam keadaan biasa gini, ada imam yang bisa berdiri, maksudnya ada yang sakit sama yang sehat. Kalau yang sehat juga bisa atau pantas jadi imam, ya pilih yang sehat daripada yang sakit. Itu kalau sudah tidak ada yang lebih afdol lagi. Karena nanti dalam urut-urutan imam itu pertama memang disebutkan akbaru sinan. Jadi akbaru sinan, sinun itu artinya gigi Bu. Akbar itu artinya orang yang paling besar. Jadi bukan cari gigi yang paling besar tapi ya. Jadi akbaru sinan adalah yang usianya lebih tua. Jadi nek ada imamnya yang lebih tua. Kemudian kalau misalkan tapi ternyata dari yang lebih tua ini yang paling afdol adalah afqahudinan, yang paling faham dalam urusan agama. Jadi paling faham agama, hafalan paling banyak, baru kemudian urutannya adalah yang tua. Nah, kalau misalkan
Ada anak umur 7 tahun, hafalannya banyak. Sama orang tuanya, umurnya udah 50 tahun. Kira-kira yang lebih afdol jadi imam, anak yang umur 7 tahun apa orang tuanya? Apa bapaknya? Jadi anaknya nih lebih ibaratnya karena sekolah di SDIT misalkan ya, atau tahfidz gitu, dia hafalannya banyak, bacaannya bagus. Orang tua nih bacaannya gurdal gratul, kemudian hafalannya sithik. Tapi anak ini masih 7 tahun, mana yang lebih afdol? Nah, anaknya yang lebih afdol jadi imam. Karena anak di usia tamyiz itu usia bisa membedakan ya, bukan balik. Jadi tidak ada syarat imam harus balik, nggak ada. Jangan terus ngerasa, lo dereng balik kok kon imam, lo boleh. Usia tamyiz itu usia dia udah tahu oh mana benar, mana salah, ini baik, ini buruk. Usia 7 tahunan itu usia tamyiz. Maka sudah boleh dijadikan imam. Jadi kalau ibu misalkan punya anak laki atau cucu laki gitu ya, wes le, kue wae sing dadi imame mbah, nggak apa-apa. Jadi bukan ibu yang jadi imam buat si anak ini, nggak apa-apa, suruh biar dia latihan jadi seorang pemimpin ya, nggak apa-apa. Walaupun bacaannya mungkin masih nggak bisa baca panjang pendek, nggak masalah ya. Nah ini, kemudian yang ke-12 berisyarat dengan tangan atau kepala karena ada keperluan. Rasulullah mengutusku, ini dari Jabir, dia berkata Rasulullah mengutusku ketika beliau berangkat menuju ke perkampungan Bani Mustalik. Lantas aku datang kembali kepada beliau, pada saat itu beliau sedang mengerjakan sholat di atas untanya. Jadi di ini dalil ya bahwa kita boleh sholat di atas kendaraan. Jadi misalkan sholatnya ini sholat di atas unta. Kalau misalkan sholat di atas motor boleh nggak Bu? Ya kalau di atas motor susah ya. Ya kalau misalkan mobil, kereta, pesawat masih bisa ya. Kemudian pada saat itu beliau sedang mengerjakan sholat di atas untanya. Lantas aku berbicara kepada beliau. Beliau berisyarat dengan tangannya begini. Kemudian aku berbicara lagi kepada beliau dan beliau kembali berisyarat dengan tangannya. Aku mendengar beliau sedang membaca ayat, beliau juga berisyarat dengan kepalanya. Tatkala beliau sudah menyelesaikan sholatnya, beliau bersabda, apa yang kau lakukan terkait tugas yang kau bebankan kepadamu? Karena tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab ucapanmu kecuali karena aku sedang mengerjakan sholat. Jadi misalkan ini kondisinya dalam perjalanan ya, kadang kita misalkan di mobil, kadang kita diem itu kan kadang orang ngeliatnya iki kok meneng wae, bu diceluk misalkan, nah boleh kita beri isyarat gitu ya. Sambil tangan begini gitu. Nanti orang akan tahu kita sholat. Nah jadi boleh berisyarat dengan tangan atau misalkan dengan kepala karena memang ada keperluan. Kemudian yang ke-13 menjawab salam dengan isyarat. Nah jadi salam itu kan hukumnya wajib untuk dijawab. Tapi sebenarnya salam ini hukumnya kan fardu kifayah. Jadi ketika ada yang misalkan saya mengucapkan salam, ketika sudah ada sebagian yang menjawab salam saya, maka gugur kewajiban yang lain untuk menjawab salam. Jadi kayak misalkan di grup gitu ya, ada satu orang yang ngomong assalamualaikum gitu, nggak harus setiap orang waalaikumsalam, padahal grupnya enek wong 100 kok jawab salam kabeh, padahal penuh gitu ya. Nah jadi sebenarnya sudah diwakilkan dengan sebagian orang itu sudah cukup untuk menjawab salam. Kecuali kalau misalkan memang salam itu kepada pribadi kita langsung, maka wajib hukumnya karena nggak ada orang lain. Ya wajib bagi kita untuk menjawab salam. Maka misalkan ibu nih dapat salam dari orang ya, misalkan ada yang menitipkan salam, ibu-ibu perempuan, bu dapat salam dari ini, maka jangan cuma dijawab waalaikumsalam. Kenapa kok jangan cuma waalaikumsalam? Karena kita berharap orang yang nyampein salam sama yang nitip salam itu dapat balasan doa. Maka ibu jawabnya kalau yang nyampein perempuan, yang nitip salam perempuan, jawabnya alaiki wa alaihas salam. Gitu ya. Bu dapat salam dari ini, alaiki wa alaihas salam. Jangan waalaikumsalam, padahal yang nitipin doain, masa yang nitip salam nggak didoain ya? Alaiki wa alaihas salam. Kalau laki-laki ya alaika wa alaihis salam. Jadi kalau perempuan itu ki buat kamu,
Kalau dia itu ha. Kalau laki-laki itu kamu ka, kalau dia hi. Wa alaihi, alaika sama alaihi, alaiki sama alaiha, gitu ya. Alaiki wa alaihassalam. Maka saat itu Rasulullah pergi ke Kuba mengerjakan sholat di sana. Orang-orang Ansor datang kepada Nabi, lalu mereka mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau sedang mengerjakan sholat. Aku bertanya kepada Bilal, bagaimana kau lihat Rasulullah menjawab salam yang diucapkan kepada beliau saat beliau sholat? Bilal menjawab begini, maksudnya adalah dengan isyarat ya, menghamparkan telapak tangannya, menjadikan perut telapak tangan ke arah bawah dan menjadikan punggung telapak tangan ke atas. Jadi punggung telapak tangan ke atas. Gimana Bu? Gimana Bu? Jadi bagaimana isyaratnya? Menghamparkan telapak tangan, menjadikan perut telapak tangannya ke arah bawah dan menjadikan punggung telapak tangannya ke atas. Berarti gini ya. Nah, jadi dibalik. Jadi ketika Assalamualaikum. Nah, ini cara untuk menjawab salamnya. Jadi posisinya bukan menunjukkan angka 5, tetapi 5-nya kebalik. Nah, ya. Jadi punggung telapak kanan ada di atas. Punggung, mana punggung? Ini ya. Ya, ini ya. Nah, sedangkan perut telapak tangan itu ke arah bawah. Nah, ini caranya untuk isyarat dengan salam ya. Kemudian yang ke-14, mengangkat kepala saat bersujud untuk memastikan apa yang terjadi ketika imam bersujud sangat lama. Lah, kadang misalkan imamnya enggak krungu bacanya. Ini sebenarnya udah sujudnya udah selesai apa belum toh? Nah, kadang orang gitu ya, mengangkat kepalanya untuk memastikan kok sujudnya lama banget, oh ternyata nggak kedengaran. Nah itu boleh. Jadi ketika loh kok masih sujud, akhirnya dia sujud lagi. Jadi nggak masalah mengangkat kepala saat bersujud untuk memastikan. Kemudian terakhir, melihat dan membaca mushaf Al-Quran saat mengerjakan sholat sunnah karena ada keperluan. Nah, ini harus digarisbawahi. Jadi kalau ibu sholatnya sunnah, misalkan pada saat sholat tahajud, itu kan disunahkan untuk memperpanjang bacaan atau nek bisa lama berdiri kan gitu ya. Jadi sholat tahajud, sholat taraweh itu bukan banyak-banyakan jumlah rokaat, tapi bisa lama-lamaan berdiri. Nah itu poinnya di situ Bu. Jadi jangan kemudian berselisih tentang sopo sing sholatnya 23, sopo sing 11, enggak. Tapi siapa yang bisa sholatnya lama? Itu poin di sholat malam. Maka kalau ibu bisa memperlama bacaan, lamakan bacaan. Jadi kalau boleh membaca, ini yang kita bahas ya. Jadi kalau di Temboro itu mereka kan di sana terkenal dengan kampung Madinah ya Bu. Jadi ibu kalau ke Temboro, saya juga belum pernah sih. Kalau ibu mungkin sesekali pengen wisata religi gitu ya, boleh datang ke Temboro. Bagaimana dalam satu desa itu hampir semuanya itu pakai item-item, sampai masuk TV, masuk YouTube ya, semuanya pakai cadar item-item. Mereka kalau laki-laki ya celananya cingkrang-cingkrang gitu. Jadi benar-benar kayak sudah berdiri khilafah Islam gitu di sana, Temboro. Nah di Temboro itu mereka setiap kali Ramadan, ini salah satu keunggulan mereka. Kalau Ramadan saat mereka sholat taraweh itu bisa dalam satu malam menghatamkan 30 juz bacaan Quran. Jadi setiap semalam hatam. Saat saya lihat berita itu mereka menggelar sholat taraweh dari jam berapa? Dari habis isya baru selesai menjelang sahur. Jadi 30 juz itu bener-bener habis isya langsung taraweh, lagi rampung arep sahur. Dan itu sudah biasa Bu. Maksudnya mereka itu sampai ada beberapa masjid itu yang setiap kali taraweh ya rampung 30 juz. Ini mungkin yang kita belum bisa ngikutin mereka gitu ya. Kita paling pol berapa sih sehari, satu malam 1 juz gitu ya. Itu pun nggak banyak di Solo. Paling ada karena khawatir memberatkan setengah juz gitu. Ada yang kulhu diulang-ulang misalkan ya. Nah ini sebenarnya kalau kita bisa sholat malam sendiri, memperlama bacaan itu lebih afdol. Tapi kalau kita ternyata nggak apal karena memang bacaan kita terbatas, maka bolehkah membaca Al-Quran pada saat sholat malam? Boleh. Pertama, tidak boleh membaca Al-Quran pada saat sholat wajib.
Jadi nek ibu sholatnya wajib yang sehari 5 kali, tidak boleh sambil membaca Al-Quran. Yang kedua, boleh dilakukan membaca Al-Quran sambil sholat sunnah, karena dia nggak hafal ya. Tapi mana yang lebih afdol antara baca pakai Quran atau ngulang-ngulang hafalan? Jadi misalkan apalnya trikul tok, ya Anas Al-Falaq Al-Ikhlas. Padahal pengen pada saat tahajud itu sholatnya lama. Mending dia sambil baca Quran, apa trikul dibolan-baleni? Nah, kan kalau ditanya boleh nggak? Boleh, selama sholatnya sunnah. Sekarang ditanya yang lebih afdol mana? Ngulang apa baca biar bisa panjang? Ternyata lebih afdol yang mengulang daripada membaca. Kenapa? Karena saat kita membaca ada gerakan-gerakan yang kita lakukan di luar daripada sholat. Contoh misalkan kita baca Quran, buka Qurannya. Nanti pada saat ruko disimpan ya. Nanti pada saat sujud mosok ditaruh bawah gitu. Mungkin dia naruh di mana. Nanti pada saat berdiri lagi buka lagi. Nah, gerakan-gerakan di luar sholat inilah yang membuat sholat kita jadi ya mungkin kurang khusyuk ya, kurang sempurna. Jadi lebih baik ibu mengulang bacaan yang dihafal saja. Sebagaimana sahabat Khalid bin Walid yang beliau hanya hafal Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, jek mendeng ibu trikul. Iki kule gur siji ya, apalnya cuma kul huwallahu ahad tok. Tapi iri dengan para sahabat yang mereka bisa menyelesaikan 30 juz bacaan Quran setiap tahajud. Maka beliau mengulang satu bacaan Al-Ikhlasnya sebanyak 76 kali dalam setiap rokaat. Nah, jadi ibu boleh apalnya trikul. Ya udah trikul dibaca peng swidak misalkan boleh Bu ya. 60 kali, 50 kali saking kepengen bisa berdiri lama. Itu lebih afdol dari membaca Al-Qur'an. Walaupun yang baca Quran ya nggak bisa disalahkan karena boleh juga gitu ya. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Insya Allah di pekan depan kita belajar tentang perkataan atau sejenisnya yang diperbolehkan dalam sholat. Ya, masih seputar sholat di halaman 199, insya Allah pembahasan kita di pekan depan. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kebaikan semua datang dari Allah, ada keburukan datang dari saya. Barakallahu fikun. Kita akhiri dengan hamdalah. Ada yang tanya boleh di satu ya, ya. Suami dulu sakit. Iya. Sujud. Iya. 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 Sunnah. Iya. Duduk. Ya. Jadi pertama ketika ada orang yang kesulitan sholat sambil berdiri, misalkan nggak bisanya adalah di posisi ruku atau sujud sehingga dia harus pakai kursi, maka jangan memulai sholat langsung dalam keadaan duduk ya. Jadi tetap yang sholatnya sambil duduk, nek masih bisa memulai berdiri, sholatnya sambil berdiri di awal takbiratul ihram. Ada soalnya orang yang dia bisa jalan-jalan kemana-mana, ya nyetir mobil sampai luar kota, nek dijak healing wah semangat luar biasa. Giliran sholat langsung lungguh, itu yang salah. Jadi bisa diusahakan memulai dengan berdiri, mulai dengan berdiri. Sediakan kursi di belakangnya. Ketika nggak bisanya ruko, ya ruko aja yang dia duduk. Nggak bisanya sujud, rukonya ya tetap ruko biasa, sujudnya dia ganti dengan duduk. Nah, maka ini ya, kalau kemudian dari awal sampai dengan akhir bisanya memang, misalkan dia sudah di kursi roda terus, ya berarti memang dari awal
bisanya sambil duduk, maka kita makmumnya ya sambil duduk. Tapi kalau imamnya memulai dengan berdiri, ya kita makmumnya juga ngikutnya dari berdiri. Gitu ya. Jadi yang kemarin-kemarin misalkan nggak tahu, ya sudah, Allah memaafkan semua yang kita tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan Allah kasih kita kemudahan untuk bisa menambal kekurangan-kekurangan kita ya di masa kita saat sholat. Dan misalkan nih ibu, sholat wajib bisa sempurna, kemudian sholat sunnahnya karena capek gitu, duduk boleh nggak? Boleh, sholat sunnah boleh duduk, tapi pahalanya setengah dari berdiri. Gitu ya. Jadi sholat sunnah boleh duduk, tapi kalau sholat wajib nggak boleh duduk. Kalau misalkan memang mampu. Kalau sholat sunnah walaupun jadi mampu berdiri, neng males, kesel. Duduk boleh, tapi pahalanya separone. Nah, lawang berdiri aja belum tentu karuan pahalanya sempurna. Iki wes disudah separo ya. Daripada gak sunnah. Ya itu ibu-ibu, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.